ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan akan terus mengupayakan kesyukuran kepadanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, terkhusus nikmat saat ini, kenikmatan salat jamaah dan kenikmatan berada dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan pertama dari al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu jika engkau ditanya man rabbuk, siapa Rabb engkau, maka jawabannya ya kita bahas, kita ungkap bahwa Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, dan bukan hanya saya. Rabb saya adalah Allah yang telah mencipta, menguasai, mengatur saya dan seluruh alam ini dengan hamparan nikmat demi nikmat darinya. Dialah yang saya sembah dan tak ada sembahan selain Dia. Kita tolak semua sembahan. Dalil beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita lanjutkan ayat-ayat, maka akan semakin jelas ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala
terhadap ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Fatihah itu. Lanjutannya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala hamdun, lillah, hanyalah untuk Allah, Rabbil Alamin, Rabb seluruh alam semesta. Hamdun adalah pujian yang didasari karena cinta kepada yang dipuji, karena memuliakan yang dipuji, karena mengagungkan yang dipuji. Ini hamdun. Kalau hanya sekedar mengkhabarkan kebaikan-kebaikan yang dipuji tanpa dasar pembesaran kepadanya, tanpa didasari oleh pengagungan terhadapnya, tanpa mencintai dia, maka ini madah. Madah, bukan hamdun. Dan yang untuk Allah adalah hamdun. Bahkan bukan hanya satu jenis hamd, seluruh hamdun. Dulu dan seterusnya tanpa dibatasi. Karena itu hamdun di sini pakai al. Alhamdu. Al yang maknanya istighraqiyah al-jinsiyah, yang menenggelamkan seluruh hamdun. Yang mencakup seluruh hamdun. Lillah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdu adalah pujian yang didasari karena membesarkan Allah, mengagungkan Allah dan cinta kepadanya. Ini maknanya. Yang kedua, hamdun seperti ini dari kata alhamdu, masuk seluruh hamdun, sebab pakai al, istighraqiyah al-jinsiyah. Walaupun dia datang dalam bentuk mufrad, tapi kita pahami mencakup seluruh hamdun karena al ini. Sering kita ungkap makna al yang seperti ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Rabb engkau pada hari kiamat. Allah datang. Wal malak, dan malaikat. Malak bentuk mufrad. Mufrad dari malaikat. Jamaknya malaikah, ini bahasa Arab. Tapi di sini Allah hanya menggunakan kata tunggal. Wal malak saffan saffa. Sementara malaikat saffan saffa, bersaf-saf. Kata tunggal, tapi kenapa bersaf-saf? Kenapa? Karena malak kata jins, pakai al. Al-malak mencakup semua yang namanya malaikat. Bersaf-saf. Ini alhamdun ini sini. Seluruh hamdun lillah, hanya untuk Allah. Hanyalah untuk Allah. Lam di sini menunjukkan kekhususan. Hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada yang dipuji dengan dibesarkan, diagungkan, dimuliakan semisal itu. Tidak ada.
Dan bagaimana mungkin ada jamaah? Gimana mungkin ada yang bisa menyamainya? Sementara tak satu pun pujian yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala yang beri. Karena itulah semakin mantap bagi kita untuk menyatakan alhamdulillah. Alhamdulillah hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Miliknya siapa? Allah. Apa arti Allah? Telah lewat pada pembahasan basmalah, awal pembahasan kitab ini. Yang maknanya Dzul Uluhiyah. Allah artinya yang mempunyai sifat uluhiyah. Kembali dari kata ilah, yang kepadanya diserahkan ibadah. Berarti lillah, untuk Allah yang berhak untuk disembah. Dari sini jelas bahwa kita menyembah Allah dasarnya pujian, pembesaran, pengagungan, cinta kepadanya. Bisa dipahami? Alhamdu dengan makna yang saya sebutkan tadi, lillah, hanyalah untuk Allah yang kita ibadahi, yang kita serahkan padanya ibadah. Berarti apa? Kalimat ini menegaskan kepada kita, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kita yakini segala pujian tanpa batas hanya Dia miliki, segala pengagungan tanpa batas hanya kepadanya. Kan itu tadi ketika beliau menyebutkan, ketika kamu ditanya man rabbuk, siapa Rabb engkau, beliau mengatakan bahwa Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah yang mencipta, menguasai, mengatur saya dan yang lainnya. Bini'amihi, beliau tambahkan dengan kata bini'amihi, dengan hamparan nikmat-nikmat darinya. Jelas ya? Berarti pada kalimat alhamdulillah, belum Rabbil Alamin dan selanjutnya, pada kalimat singkat ini saja, kita harus mantap di atas kaidah sudah. Dalam mengarahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dasarnya hamdun kepadanya. Pujian kepadanya yang didasari karena mengagungkannya, cinta kepadanya, memuliakannya. Jelas? Alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb di kasrah, diikutkan pada kata Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah itu Rabbnya alam semesta. Jadi segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah Malik Yaumiddin. Paham? Gitu maknanya. Alhamdulillah, segala pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul karena cinta kepadanya yang tanpa batas. Lillah, hanya untuk Allah yang kita serahkan padanya ibadah. Dia adalah Rabbnya alam semesta. Dia Ar-Rahmanir Rahim. Dia Malik Yaumiddin. Dalam apapun juga. Apakah dia Allah yang kita sembah sebagai Rabb alam semesta? Maka tetap segala pujian hanya untuknya. Apalagi kalau Ar-Rahmanir Rahim, ini lebih jelas, sebab langsung mengarah kepada rahmat. Alhamdulillah.
Demikian pula Malik Yaumiddin yang menguasai hadis pembalasan. Tetap alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, sebab dialah penguasa hari pembalasan. Seandainya menguasai hari pembalasan hakim-hakim yang ada sekarang, sudah. Kalau sogok kita, orang kafir, bisa dia masuk surga. Karena itu alhamdulillah. Seandainya manusia yang menjadi hakim, maka kalau boleh jadi lupa dia, dikelabui dia, dirubah ininya, dikabulkan saksinya ini. Tapi alhamdulillah, Rabbil Alamin, Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti benar, pasti sempurna, pasti adil, pasti sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus menerus kita memuji membesarkan Allah yang kita sembah. Dia adalah Rabbil Alamin, pencipta, penguasa yang mengatur kita alam semesta ini. Kita masuk di dalamnya. Kita dicipta oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah. Alam ini, matahari, langit, bumi, langit beserta isinya, bumi beserta isinya, dan apa yang ada pada keduanya, seluruhnya milik Allah, dikuasai oleh Allah, dicipta oleh Allah. Siapa yang memperhatikannya, pasti alhamdulillah. Pasti dia akan memuji Allah dan mengarahkan pujian ini kepada Allah yang kepadanya diserahkan ibadah. Di sini tidak dikatakan alhamdu li rabbil alamin. Alhamdu li rabbil alamin. Tapi lillah dulu. Sebab dari kata Allah menegaskan adanya ibadah kepadanya. Yang dasarnya alhamdu. Jelas? Jadi alhamdulillah, Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ini uraiannya jamaah. Sangat dalam, sangat dalam. Luas dan sangat luas. Yang jelas, apapun yang kita lihat dari penciptaan Allah, harus kembalinya kalau mau benar, alhamdulillah. Sebab masuk, kita memuji alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti apapun penciptaan Allah, apapun penguasaan Allah, apapun pengaturan Allah, harus alhamdulillah. Jelas? Sehingga masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kekayaan, alhamdulillah. Kita puji Allah, kita ibadahi. Allah timpakan musibah kepada kita, alhamdulillah. Sebab ini masuk dalam pengaturannya Rabbil Alamin. Kalau tidak, maka kita dusta dalam ucapan alhamdulillah ini. Yang setiap hari kita baca, wajib dibaca setiap solat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah ini. Jadi uraiannya luas ya. Antum lihat sendirilah. Apa yang antum lihat, lihat diri, lihat alam, lihat ini, harus kembalinya alhamdu. Lihat maknanya alhamdu, lillah, lihat maknanya lam dan Allah. Pengaturan Allah, tertiupnya langit apa? Angin, apa datangnya hujan, hentikan, muncul matahari, bulan, panasnya, teriknya, indahnya ini, seluruhnya. Dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala harus alhamdulillah. Jadi ayat yang pertama ini sudah merupakan kalau diresapi, maka di situ orang sudah akan berbeda-beda. Sudah bisa ditentukan di mana dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, setiap hamba membaca ayat ini, maka Allah jawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Sebagaimana dalam hadits qudsi. Ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, yang kelengkapannya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Segala pujian hanyalah untuk Allah
Ar-Rahmanir Rahim. Dia Rabbil Alamin, dia pula Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama Allah yang seluruhnya kembali kepada kata rahmah. Rahmat, kemuliaan Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah, yang beraneka ragam bentuknya. Ini lebih jelas menegaskan alhamdulillah. Ini lebih tegas, ini menegaskan alhamdulillah. Sebab rahmat, pasti langsung dirasakan. Pasti terpuji orang yang mempunyai sifat itu. Kalau orang mempunyai sifat rahmat, pasti langsung dipuji. Ini lebih tegas, lebih jelas. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Banyak-banyak orang hanya memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala secara kasar. Terutama rahmat keduniaan. Rahmat keduniaan. Ketika diberi harta, alhamdulillah, Allah Maha mengasihi. Tapi ketika diturunkan Al-Quran, jarang mana alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu lebih hebat daripada nilai agama. Dari nilai dunia. Dunia beserta isinya itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh, yang merupakan bahagian kecil dari agama. Bukan karena rendah, dari tinjauan syariat yang lainnya kecil dia. Sebab rakaatnya sedikit, bacaannya pun pendek, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi itu pun nilainya sudah lebih baik dari dunia beserta isinya. Di sini harus lebih alhamdulillah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa ini. Dan Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Ini di sini yang beliau bawa. Beliau tidak membawa dunia, membagi-bagikan kita harta warisan itu, tidak. Beliau menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini rahmat yang terhebat, terbesar adalah din ini. Karena itulah yang mewarisi beliau SAW adalah mereka yang paling memahaminya, memahami apa yang beliau bawa. Mereka lah para ulama. Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Para ulama adalah pewaris Nabi, pewaris para Nabi. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang ketiga, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini juga tetap alhamdulillah, segala pujian yang tanpa batas, yang didasari karena membesarkan Allah, mengagungkan Allah, cinta kepadanya. Hanya untuk Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Dia adalah penguasa hari pembalasan. Betul-betul bersyukur di situ. Kesyukuran yang paling hebat kita akan rasakan adalah ketika terjadi hari pembalasan. Karena Allah yang kita sembah. Kalau kita membaca ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, Asna alayya abdi, hambaku asna. Sana ini kalau diterjemahkan pujian juga. Hanya Allah di sini mengatakan sana. Kalau sudah dibaca Ar-Rahmanir Rahim, berarti makna sana adalah hamdun yang berulang. Pujian pembesaran karena cinta membesarkan, mengagungkan Allah. Ketika sudah berulang, maka itu sana. Jelas? Dan ketika hamba membaca Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala jawab, Majadani abdi, hambaku melakukan tamjid kepadaku. Dari kata majid, majid artinya memuliakan Allah, membesarkan. Berarti apa? Kalimat Malik Yaumiddin ini menjelaskan kepada kita akan makna al-majid. Pemuliaan kepada Allah dari sisi yang menunjukkan kehebatan, kedahsyatan, pengagungan, kebesaran. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini pujian yang namanya majid.
Kalau bentuknya seperti itu namanya tamjid. Pujian ke arah tamjid. Maliki yaumiddin. Luar biasa. Berbagai jenis pujian kita ucapkan. Untuk menegaskan bahwa seluruh pujian itu hanyalah untuk Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Selanjutnya kita pun ungkap inti dari suratul Fatihah. Nah, dibaca. Ini intinya suratul Fatihah. Ini diawali oleh 3 ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Kalau hamba sudah baca ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, hadza baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Ini antara saya dengan hamba. Jadi urusan kita dengan Allah di sini letaknya. Bagaimana ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana upaya kita mewujudkan ibadah ini harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Sebab tidak akan terwujud ibadah yang benar yang Allah inginkan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan kita mampu wujudkan ibadah, maka kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tidak lain tak bukan kecuali pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih mantap alhamdulillahnya. Ini merupakan awal. Dari sini ikhwah, jenjang kesyukuran itu adalah jenjang yang tidak pernah terputus. Terus kita harus bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tiada tandingannya, yang besar, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita golongan para malaikat. Bukan malaikat. Golongan malaikat sama-sama penghuni makhluk atas. Langit. Ibadahnya hebat luar biasa. Tapi ternyata ibadah ini melahirkan ketakaburan. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ungkap dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, disuruh tunduk, sujud. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, muncullah kalimatnya, saya lebih baik dari dia. Tidak pantas saya lebih baik. Dia sujud kepada yang kurang baik. Ini. Ada juga yang mengatakan jenjang ma'rifat itu ada juga yang di bawah itu. Ya, kalau sudah sampai jenjang ma'rifat, ya tidak sampai keluar penuh dari agama, tapi sebagian syariat. Dia sudah bisa tidak sholat 5 waktu, tapi puasa masih. Haji masih, tapi sholat. Tergantung di mana dia. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah dengan alhamdulillah Rabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Di sinilah ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah puncaknya harus sampai di sini. Harus sampai kepada penetapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang awalnya pujian kepada Allah yang kita sembah, dia adalah Rabbnya alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kita ungkap sedikit kedalaman ayat ini. Perhatikan iyyaka artinya engkau. Na'budu kami beribadah. Kepada engkau kami beribadah. Asal kata iyyaka, ini kalau dalam susunan bahasa Arab dia diletakkan di akhir. Sebab dalam susunan bahasa Arab kata kerja dulu, baru kemudian yang dikenai kerja. Na'budu kata kerja. Allah akhirkan di sini. Allah kedepankan iyyaka yang dikenai kerja, yang kepadanya diarahkan ibadah. Berarti lahir apa? Ini susunan kalimat
mengkedepankan sesuatu yang asalnya di akhir. Susunan seperti ini dalam bahasa Arab melahirkan makna al-hasr wal ikhtisas, pembatasan dan pengkhususan. Karena itu terjemahannya hanya kepada engkau. Di situ makna hanya. Dari sisi lafaz tidak ada makna hanya di situ. Tapi kalau dilihat dari sisi susunannya, kedalaman susunannya, maka di situ dapat kita pahami makna hanya. Hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Sini masuk ke dalam puncak-puncak pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menetapkan bahwa ibadah hanya kepada engkau ya Allah, tidak dan betul-betul tidak kepada selain engkau. Yang ingat, kemantapan ucapan ini karena kita betul-betul memuji Allah, membesarkan Allah, cinta kepada Allah. Kenapa? Allah adalah Rabb alam semesta yang mencipta kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita dan yang lainnya. Rabbil alamin. Kenapa? Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang tak satu pun rahmat yang kita lihat, yang kita rasakan dan yang akan datang kecuali pasti sumbernya dari Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kita puji Allah dan terus memujinya. Bahkan puncak pujian kita pada saat hari berbangkit. Malik yaumiddin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pula penguasa hari pembalasan. Dia yang kita sembah. Yang tidak ada sembahan selainnya. Betul-betul rusak akalnya yang menyembah selain Allah. Padahal dia tahu bahwa Allah satu-satunya Rabb alam semesta. Betul-betul mengerikan keadaan seseorang. Betul-betul rusak fitrah. Fitrah tidak punya perasaan betul. Hancur betul. Kalau mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tak satu pun nikmat kecuali pasti datangnya dari Ar-Rahmanir Rahim. Dan betul-betul mengerikan keadaan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, padahal dia pasti akan dikembalikan kepada Allah. Dan dialah Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Adapun kita mantap, kesadaran kita Allah Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Malik yaumiddin, memantapkan kita untuk menyatakan segala pujian, pembesaran, kecintaan, harapan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Mantap kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Kemantapan ini disempurnakan dengan kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tidak kepada selain engkau. Isti'anah. Allah tegaskan di sini, minta pertolongan harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Lihat jamaah, lihat ikhwah. Luar biasanya dua ayat ini. Satu ayat ini yang terdiri dari dua hal. Iyyaka na'budu, pengkhususan ibadah kepada Allah. Sebenarnya isti'anah masuk dalam ibadah, harus memang dikhususkan kepada Allah. Tapi kenapa dia diungkap tersendiri di sini? Itu tidak lain karena dia adalah kunci keberhasilan. Minta pertolongan kepada Allah adalah perkara mutlak, pasti secara mutlak. Tidak bisa dibatas-batasi. Terus menerus dan seterusnya kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin beribadah, minta pertolongan Allah. Kalau sudah beribadah, ingin baik, minta pertolongan Allah. Ingin semakin sempurna, minta pertolongan Allah. Ingin supaya berberkah ibadahnya, minta pertolongan Allah. Ingin supaya berpahala, minta pertolongan Allah. Ingin ibadahnya menggugurkan dosa, minta pertolongan Allah. Ingin ibadahnya mendatangkan rahmat, minta pertolongan Allah. Apapun dari maksud-maksud ibadah yang diterapkan, yang diinginkan dalam syariat, tidak akan bisa terwujud kecuali hanya dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kan itu ayat ini betul-betul rahmat. Allah wajibkan kita untuk membaca, untuk dibaca, supaya kita ingat terus, mantap di atas prinsip. Terwujudnya ibadah, sempurnanya ibadah, bahkan terjaganya ibadah
ditentukan wa iyyaka nasta'in. Lihat dari sisi terjaganya. Kalau kita sudah mampu beribadah, hebat ibadahnya, terus kita bisa tingkatkan. Lihat penjagaannya. Penjagaannya adalah selamatnya kita dari ketakabburan dalam beribadah. Lihat sebelumnya iblis. Masih ingat peristiwanya iblis? La'natullah alaihi wa ala junudi ajma'in. Laknat Allah kepadanya dan seluruh tentaranya, seluruhnya. Iblis itu sebelum dilaknat, yang nampak pada malaikat adalah hamba Allah yang sangat luar biasa ibadahnya. Tapi kehebatan ibadah ini melahirkan ketakabburan. Kenapa? Gugur wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ini gugur. Ibadahnya iblis melahirkan ketakabburan. Kalau orang yang beristi'anah hanya kepada Allah, itu tidak akan melahirkan ketakabburan. Sebab dia sadar apanya yang akan dia banggakan. Memang hebat ibadahnya, hebat usahanya dalam mewujudkan ibadah, tapi dia sadar apa yang dia mau banggakan. Kekuatan Allah yang beri, ilmu Allah yang beri, jasad Allah yang beri, hidayah Allah yang beri, kesempatan Allah yang beri, umur Allah yang beri, tempat Allah yang beri, Allah tingkatkan, Allah beri, Allah tuntun, Allah jaga, Allah seluruhnya. Kemudian Allah yang beri pahala. Apa yang mau dibanggakan? Saya bisa, saya ini. Kemudian akhirnya dia sadar seluruhnya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Hamba yang semakin sempurna ibadahnya yang didasari oleh wa iyyaka nasta'in tidak akan melahirkan kecuali semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dia ungkap terus inilah yang dikejar oleh Rasulullah SAW, ibadah yang seperti ini. Kesempurnaan kesyukuran. Ketika Nabi semakin hebat ibadahnya sampai hakinya bengkak-bengkak, apa kata Nabi SAW ketika ditanya? Apa jawaban Nabi ketika ditanya? Kenapa sampai demikian ibadahmu? Bukankah seluruh kesalahanmu telah terampuni? Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Kesyukuran jamaah yang kita kejar dalam ibadah. Jadi semakin bagus ibadahnya, tapi justru semakin bersyukur. Kenapa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Lihat dalam majelis kita ini, kita kadang menghubungkan nilai kesyukuran ini dengan nilai istighfar. Sekarang kita hubungkan dengan nilai isti'anah. Dan tak satu pun jenjang dalam agama kecuali saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dan disinilah ilmu. Ilmu ini lebih penting, lebih bermanfaat, lebih berharga dari ilmu lainnya. Dari ilmu Quran dan Sunnah. Sebab sumber ilmu ini kembali kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar. Ilmu fiqhi, hukum ini dihafal, dipahami, sudah selesai. Tapi kedalaman fiqhi ditentukan oleh ilmu ini. Gimana kita laksanakan? Apa dasarnya? Apa targetnya? Apa tujuannya? Demikian seterusnya. Ilmu ini termasuk asluddin, pokok agama. Kalau Allah memberikan faham kepada kita tentang ilmu ini, maka bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran itu, tunggu tambahan ilmu itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah jamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Jadi puncak pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu mewujudkan ibadah hanya kepada Allah dan terus mewujudkannya dengan nilai isti'anah. Sebab sungguh nilai isti'anah ini akan mendorong terus kita, mendorong dan terus terdorong kita. Tidak akan melemah kita di tengah jalan. Sebab kekuatan isti'anah.
Tapi kapan kita sandarkan kepada kekuatan kita, minta pertolongan kepada diri kita, kepada ustaz, kepada ini, maka disitulah lemahnya kita. Semakin besar ketergantungan kita, harapan kita kepada selain Allah, maka semakin lemah kita. Tapi kapan semakin besar kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kekuatan ibadah itu, kekuatan tauhid. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ciri umatnya yang terhebat, yang paling luar biasa, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang jumlahnya 70.000, kemudian Nabi minta tambah. Sifat mereka ini yang paling hebat, yang menjadi inti sifatnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Penyandaran penuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berhubungan erat dengan isti'anah. Berarti apa? Untuk mencapai puncak-puncak ini harus dengan isti'anah. Ini antara hikmah kenapa setelah wa iyyaka na'budu, setelah iyyaka na'budu Allah. Haruskan kita untuk mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Jadi pemurnian ibadah betul-betul ditentukan dengan pemurnian isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ikhlas dalam ibadah sangat ditentukan oleh keikhlasan dalam isti'anah. Sebagaimana rusaknya ibadah betul-betul ditentukan oleh rusaknya isti'anah. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sumber kesyirikan seluruhnya itu kembali kepada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggugurkan isti'anah. Siapapun yang melakukan kesyirikan itu tidak lain karena hatinya terikat sudah ke situ. Bentuknya macam-macam ikatannya. Ada karena ikatan takut, ada karena ikatan harapan, ada karena ikatan cinta, ada karena ikatan ini dan semisal. Kemudian perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disinilah ibadah. Ternyata dasarnya alhamdulillahi rabbil alamin, pujian, dan pujian itu melahirkan cinta. Ar-Rahmanir Rahim, hanya Allah yang rahmat Allah yang tiada batas. Allah yang maha merahmati, keberadaan Allah yang mempunyai rahmat yang tanpa batas, ini melahirkan harapan, cinta, harapan. Kemudian Allah Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, ini melahirkan takut. Cinta, harapan, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 3 rukun ibadah yang tidak boleh lepas dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan salah satu dari 3 ini lepas, maka kita akan masuk ke dalam salah satu jurang yang telah dipersiapkan oleh syaitan. Beribadah hanya karena cinta, sesat. Beribadah karena harapan, sesat pula. Beribadah hanya karena takut, kesesatan pula. Ketiga-tiganya adalah wujud ibadah kita. Hanya mungkin dalam satu kondisi kecintaan yang mendominasi. Mungkin dalam satu kondisi harapannya lebih kita perkuat. Dalam satu kondisi kita perkuat takut. Misalnya ketika akan melakukan dosa, perkuat takut kepada Allah. Ketika sudah terjerumus ke dalam dosa, perkuat harapan kepada Allah sehingga bersegera kepada taubat. Misalnya, tapi tidak mungkin bisa lepas dari 3 ini. Ini landasan ibadah. Ini 3 rukun ibadah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menegaskan 2 syarat ibadah. Yang tidak akan bisa ada ibadah kecuali dengan 2 itu. Keikhlasan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuknya keikhlasan kan? Sebab dibatasi, dikhususkan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Itu kemurnian. Harus seperti itu ibadah. Kapan tercampur maka tidak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Dan alhamdulillah jamaah, Allah telah turunkan pertolongan yang sangat besar, yaitu jalan mewujudkan ibadah murni kepada Allah. Jalan yang Allah turunkan. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kalau begitu ambil aturan yang hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau memang menginginkan ridha Allah, menginginkan cinta Allah, harapan hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah,
maka takut kita kalau keluar dari apa yang Allah turunkan. Harapkan hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Cintai, ridai hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai. Wa raditu lakumul Islam madina. Telah ridai untuk kalian Islam menjadi aturan agama. Jangan keluar dari itu. Jangan karena perasaan kayaknya enak yang begini ini. Walaupun tidak ada tuntunannya. Walaupun kita ridai, walaupun seluruh manusia ridha, kalau Allah tidak ridha, maka tidak akan mengantar kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan puncak kenikmatan di surga. Jelas ini jamaah? Baik. Berarti dalam surat Al-Fatihah ini betul-betul mengantar kita kepada puncak pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan bahwa Allah adalah Rabb kita, yang memberikan rahmat kepada kita, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Dialah penguasa hari pembangkit, yang dengannya kita pun memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, mengharap kepadanya, hanya takut kepadanya. Sehingga dasar inilah kita wujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Kalau seperti ini paham kita, ini yang kita yakini, ini yang kita amalkan, disinilah keislaman itu. Tinggal kesempurnaannya, ditentukan oleh kesempurnaan keikhlasan, kesempurnaan pengikutan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apalagi ditentukan oleh kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh kesempurnaan harapan kita yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditentukan pula oleh takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentukan oleh nilai isti'anah. Kalau sudah demikian jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala jamin walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri kami hidayah supaya berada dan terus-menerus berada di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Coba lihat jalan kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim, setelah kita minta jalan ini, kita minta diselamatkan dari jalan selainnya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat, Yahudi dan orang-orang yang mengikutinya, yang berilmu tapi tanpa amalan. Wala, dan bukan pula ad-dallin, jalannya orang-orang yang sesat, Nasara dan orang-orang yang mengikutinya, yang beramal tapi tanpa dasar ilmu. Bukan. Ini doa yang sangat luar biasa, yang mencakup seluruh doa kemuliaan dalam Quran dan Sunnah. Dan ternyata doa ini pula Allah wajibkan kita baca. Berarti rahmat ini. Kita bersemangat, tidak bersemangat, harus tetap minta doa yang sangat luar biasa ini. Ternyata Allah sudah jamin. Sebab dalam hadits qudsi itu, kalau hamba sudah baca ini, Allah katakan walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Tapi ingat apa? Ini setelah alhamdulillahi rabbil alamin. Dia betul-betul tahmid kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim, betul-betul as-sana. Malik yaumiddin, tamjid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keikhlasan ibadah, ketulusan isti'anah, betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya di situ dia akan diterima. Ini surah adalah ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Semua kandungan Quran kembali kepada surah ini. Seluruhnya tanpa kecuali. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, insyaallah itu cukup dulu. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, hubungan antara surat Al-Fatihah ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya. Sekian, subhanakallah.